tiga peristiwa. Di awal tadi Mas Kus berbicara tentang peristiwa seni lukis, tentang isme, tentang ini, kemudian Mbak Hedi bicara tentang peristiwa antropologis. Nah, saya berangkat dari pertemanan yang kebetulan seorang psikolog, mungkin saya akan sedikit berbicara tentang peristiwa psikologi. Jadi saya mengambil kredo tentang psikologi itu memang definisinya daki-daki, tapi saya cuma mengatakan bahwa sepanjang 35 tahun ngumpret menjadi pasien psikologi, saya lalu mendapatkan semacam catatan bahwa psikologi itu adalah ekspresi jiwa. Karena di dalam sebuah perilaku adalah ekspresi jiwa. Perilaku yang apapun yang kita lakukan pada saat ini adalah mengekspresikan peristiwa-peristiwa kejiwaan yang kita miliki. Seperti pada saat ini kita melihat karya adalah produk perilaku. Jadi kalau tadi kita mendengarkan Mas Kus, mendengarkan Mbak Edi, mendengarkan saya sambil milih-milih melihat ini adalah penjenengan sedang melihat perilaku seorang Bagong Wijiyanto, kira-kira, karena ini adalah ekspresi tentang beliau. Jadi kalau kemudian pada saat ini dalam kacamata seorang yang tidak tahu apa-apa tentang seni lalu mengatakan, gambarnya apik, kemudian urip, saya jadi ingat bahwa iya, ini mungkin yang dikatakan pertemanan saya dengan Bagong itu ya saya agak unik ya, karena saya teman SD tidak akrab, sangat tidak akrab. Kenapa saya mengatakan tidak akrab? Ya sekedar ngerti dan orang tahu tentang untung, tapi sehingga saya sampai tidak sadar bahwa ketika kami dulu sekelas, tiba-tiba dia tinggal kelas itu saya nggak sadar, tapi tetap kayak Bagong kira-kira. Lalu kebetulan dipertemukan lagi di dalam pergaulan. Di Seni Sono maupun ternyata di urusan sesri. Saya punya beberapa teman sesri dari Toto, Tata, waktu itu ada Mas Mahmud yang zaman masih di Karang Malang ya, sambil nonton Nemo Asti lagi resital, so injen-injen itu ya cara itu lah kira-kira. Nah, oke, dipertemukan. Jadi setiap saya ketemu Bagong itu, nek akrab itu kan hampir setiap hari atau seminggu sekali. Saya ketemu dengan Bagong itu sekali ketemu, nanti ketemu lagi. Perangannya itu tahu begitu ketemu Bagong, dan ketika ngobrol Bagong itu asik banget. Tapi ketika tidak ketemu Bagong ya seolah-olah nggak ada. Jadi bagi saya mungkin ketika saya mengawali tentang tadi Mbak menceritakan tentang psikologi kematian dalam bahasa saya, kalau beliau antropologi kematian, itu Bagong itu adalah sosok yang mati sakjroning urip dan urip sakjroning mati. Dalam pengertian begini, jadi bukan sebagai ilmu yang berat, tapi ilmu yang sangat sederhana. Ketika tadi Mas Kus, saya menemui Bagong di beberapa event, kalau ada keramaian betul yang dikatakan Mas Kus itu mesti nyingkir. Ketika dulu Mas acara apa kayak sesi kayak mau di desa atau apa saya lupa, lalu orang mengatakan Bagong ono, aku dulu nang toilet mesti ono, tegak toilet itu lagi tapi tidak bakal di keramaian itu. Dan tiba-tiba ketika pada saat ini dia sudah mati, kita melihat Bagong itu betul-betul hidup. Dalam arti yang sebenarnya saya ini Bagong urip sakjroning mati di mata saya. Ya, jadi ini sangat subjektif sekali, makanya saya lebih mengambil kredo psikologi perilaku adalah ekspresi jiwa, kemudian mati sakjroning. Kenapa? Saya kebetulan di dalam, kalau tadi Mas Kus menceritakan tentang mazhab atau isme, saya di dalam psikologi juga sebagai pengagum humanistik ya. Ada 3 mazhab, psikoanalisa, behavioristik dan fenomenologi atau humanistik. Jadi ketika sama itu kelihatan di dalam seorang menggambar itu, kalau dalam konsep psikoanalisa kan perilaku itu adalah sebuah ekspresi ketidaksadaran. Si Freud mengatakan kalau sudah kelihatan, maka saya juga belajar tentang melukis melihat itu tak pakai untuk terapi misalnya kan gitu. Jadi atau perilaku adalah produk dari lingkungan, maka muncullah isme yang lalu tiru-tiru. Nah, Bagong, saya berteman dengan Bagong sampai terakhir saya ketemu, itu saya punya asumsi bahwa Bagong itu bukan seniman atau ya seniman-seniman yang iso lukis. Kalau dalam bahasa psikologi saya agak ngepal, dia mungkin defense mechanism, dia adalah melakukan mekanisme pertahanan diri karena dia orang iso lukis, maka dia hobinya menolong orang-orang.
pelukis. Jahat betul saya. Karena setiap kali kami yuk kayak mau ditulung, yuk kayak ono kanca kudu. Ternyata begitu saya terlibat ini, aku memisu, langsung itu bajingan itu. Karena satu pun saya belum pernah lihat. Sehingga karya pertama yang saya lihat dari Bagong adalah ketika saya mengantar jenazah Bagong dari rumah sakit Polri, tak supir Dewi rumah mobil ambulan, mobil jenazah, di rumahnya ada kebiak atau apa yang sampai orang bilang ini karyanya Bagong. Ya mungkin ini di masa ini atau saya juga tahu sampai asuh itu karyanya Bagong. Nggak usah ada yang menceritakan Bagong karya itu dia tidak pakai tatah dia, tapi dia memotong paku, digemblengi, dicukil-cukil begitu di tengah jalan dia nggak kuat, baru dia mencari tatah, seperti itu tatah. Keren. Nah, ini menjadi catatan. Lalu saya flashback, apa sih yang saya lakukan? Bagaimana sih pertemanan saya dengan Bagong? Akrab ya orang, tapi selalu dipisahkan. Tahu, saya memenggal itu dalam peristiwa masa kecil ketika saya di SD, kemudian peristiwa kalau saya psikologi perkembangan masa remaja ketika kami sering bertemu di sini sono dan di beberapa tempat ngobrol anak-anak Jogja. Kemudian menjelang dewasa saya pertama kali lagi ketemu di Taman Mini, bukan sebelum Ancol. Taman Mini dia kali saya pas acara apa saya iseng Bagong, lalu dia berkata bahwa kamu begini, dia bekerja di kayak di tempat permainan anak-anak atau pasar malam, kira-kira jaga seperti itu. Lalu dia ketemu lagi di Ancol 10 tahun kemudian di Ancol. Pas aku Bagong, pas saya waktu itu saya juga ingat di salah satu stand saya pesan, wah gue biar nonton geleleng, pesan sarung pistol barang. Aku sangat tidak ada. Ternyata dia beli saya pas masuk itu di tempat orang pabrik kulit, karena anak-anak keparaan di situ saya pesan itu sampai. Rupanya dia pengamat yang baik. Geleleng bisa di polisi anjuran, gawe sarung pistol dengan Ancol sama. Oke, lalu ketemu lagi lewat anaknya. Ketika saya menjadi komandan satpam di UGM, lalu tiba-tiba seorang mahasiswi perempuan ketemu lalu hanya mengatakan, Pak, saya bilang mahasiswi antropologi ingin ketemu dengan namanya Pak Yoyo komandan satpam. Ya saya Yoyo. Lalu saya mengatakan ada yang bisa saya bantu karena tanggung jawab. Lalu hanya saya disuruh bapak saya untuk ketemu bapak. Ya seperti yang saya tulis itu. Ternyata dia adalah anaknya Bagong. Yang saya lihat, saya sampai tidak percaya Bagong orang sing koyo ngono duwe anak mahasiswa Gajah Mada gitu. Indah saya bilang gitu. Lalu hanya dia memberikan bahwa saya belum boleh pulang sama bapak kalau bapak belum menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pak, saya sudah mau lulus, saya harus kuliah atau kerja. Lalu saya tidak lama saya jawab, saya cekakaan hanya ngerasani bapak nih. Jadi saya belum ketemu bapak, ketemu anaknya dulu. Lalu singkat kata kami cekakaan, terus saya jawab, wis ngandel aku, wis sekolah, lanjutnya kuliah. Oke. Tiba-tiba ketika dia sudah berangkat ke Rusia, saya bilang, saya kuliah mana Rusia? Bagong baru muncul, hanya untuk bilang terima kasih. Dan di situ agak intens lagi mulai mengenalkan saya dengan Mas Yosi, dengan Mas Puri, dan mengembalikan ke komunitas. Tapi ya kayak jalanku, datang tak diundang, pulang nggak diantar, tapi selalu pada saat yang tepat. Maka ketika saya mengatakan Bagong itu seperti apa, di mata saya Bagong itu kayak puzzle yang meninggalkan puzzle, bagian dari sebuah peristiwa gede yang saya tidak tahu, tapi dia di tengah kami bertemu selalu meninggalkan catatan dalam tanda petik bagian dari puzzle yang saya harus selesaikan, termasuk ini. Saya tidak kenal aku dengan ini, kenal Pak Edi baru di sini, kemudian saya kaget dipertemukan, kok ternyata link-link lama nyambung. Makanya saya mengatakan ini bagi saya urip sakjroning atine Bagong adalah seperti ini. Lalu saya mundur lagi, lalu saya mulai memetakan lagi saya lalu menjadi semakin terusik dengan Bagong. Lalu apa ya? Oke, dia bagi saya dia adalah guru yang baik. Kemudian makanya saya mengatakan jiwa ketok itu karena dalam bahasa psikologi jiwa itu tidak ketok. Ketoknya ya hanya dalam karya, dalam perilaku, tapi dalam diri Bagong itu ya jiwa yang hijau mata dalam hati, bahasa saya adalah jumbo. Mengatakan yang dipikirkan dan melakukan yang dikatakan.
Ketika kita merasa sampai ternyata baru start. Ketika kita dan lain sebagainya tadi, wah ini keren. Konsep Jawa dalam arti yang sesungguhnya ada dalam diri Bagong. Bahwa sebuah kemewahan itu ada dalam kesederhanaan. Bahwa sing ono ki ning dudu itu ono di Bagong sampai orang yang tidak pernah gumunan, orang yang tidak pernah, tapi tiba-tiba bisa sedahsyat ini. Kalau dalam bahasanya Mas Kus yang kita sama, iya, dia bisa mensejajarkan dalam tanda petik dengan seorang Jokowi, padahal dia ini sopo. Artinya bentuk ininya, bentuk apa kehuriannya setelah kematiannya itu dan yang datang ya orang-orang sembarangan uang menurut saya. Tapi di sisi lain adalah Mas Kus dengan segala penasarannya, Agung Sindi, tapi rupanya dia juga dikei pasal bahwa dia pernah ketemu, hanya dia tidak dalam tanda petik mungkin tidak tahu bahwa itu Bagong. Lalu oh iya, dia ketika mengambil posisi sepi di tengah keramaian, dan ketika sepi dia malah meramaikan dalam tanda petik, memberikan advice oke dan lain sebagainya, dan itu adalah Jawa betul. Ini Jawa banget gitu. Sangkan parang, kemudian saya sampai ekstrim bahwa di dalam pemaknaan pertemanan saya dengan Bagong, saya sampai muni, oh iki to ngopo kok ya rotok melu kentir, saya melu koyo Bagong, ngopo kok Bapak Adam karo Ibu Kowe itu diusir atau Adam Hawa itu harus keluar dari Taman Eden. Dia hanya ingin mengenalkan bahwa urip yo aturan, bahwa menungso pribadi ini ono ukurane, ketemu dengan masyarakat. Ini saat kami sudah pernah nyatakan 40 hari mengingat Bagong, 100 hari orang ketemu, saatnya 1 tahun. Sampai saya frustasi, sarap sidora urusan kok. Ketika kita tidak berharap apa-apa malah jadi keren. Jadi dunia ada aturannya. Jadi Gusti Allah ini pengen kenal karo si Bapak Adam ki mau wis tok buang lagi supaya mengenalkan aturan. Ketika kita bicara aturan maka eksternal. Lalu ketika kita muncul desire, kita muncul dorongan, kita muncul insting, itu keinginan. Keinginan boleh, tapi kudu ana ukurane. Ketika aturan dan ukuran itu wis pareng ketemu ning saat, itu sing jenenge Bagong, itu bajingane Bagong. Makanya saya memberikan sebuah judul ya mek ngawur jiwa ketok Jawa. Jadi saya melihat Bagong sebagai jiwa yang ketok weruh Jawa. Ketika saya melihat Jawa ya meskipun tidak selalu Bagong, tapi melihat di dalam Jawa saya melihat seorang Bagong. Yes, matur nuwun. Saya kira ini sebagai mengawali saja. Saya bukan, kalau saya mengaku akrab omong kosong, saya tidak akrab. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada pasal yang tertinggal yang membuat saya menjadi penasaran, membuat saya menjadi semakin dekat. Jadi kira-kira mekaten itulah Bagong yang juga sebuah karya yang betul-betul sebuah Bagong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.